Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas perilaku asertif. Dalam arti bahasa, asertif artinya tegas. Tegas menyatakan, tegas mengekspresikan, tegas mengungkapkan perasaan maupun pikiran kita. Baik perasaan yang positif, menerima, atau perasaannya negatif, menolak. Jadi berani berkata iya dan juga berani berkata tidak. Itu namanya tegas asertif. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak terlepas dari kegiatan interaksi sosial, berkomunikasi dengan orang lain. Namun seringkali dalam komunikasi ini menimbulkan miscommunication, menimbulkan salah paham, menyinggung perasaan orang lain. Bahkan bisa terjadi perselisihan di antara mereka karena kesalahan persepsi yang diterima karena merasa dilecehkan, merasa diperlakukan tidak adil, merasa direndahkan, merasa dihinakan. Maka penting sekali kalian menjadi pribadi atau seorang person yang memiliki perilaku asertif. Sikap asertif adalah suatu bentuk keterampilan komunikasi yang sangat penting. Seseorang memiliki kemampuan asertif berarti bisa mengutarakan pendapatnya secara efektif, mengutarakan pikirannya secara benar, dengan tetap menghargai orang lain, hak orang lain, keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Penting sekali kita memiliki sikap perilaku asertif. Sikap ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kita bisa semakin confident karena kita mampu mengungkapkan, mengekspresikan, mengutarakan pikiran kita, pendapat kita dengan tegas, lugas, tentu didukung argumen yang logis. Saat-saat orang menghadapi negosiasi yang sangat sulit, maka orang yang memiliki karakteristik asertif ini sangat diperlukan. Perilaku ini bisa dibawa sejak lahir sebagai talenta anugerah dari Allah, namun sebenarnya bisa dipelajari secara ilmiah. Kita bisa mempelajarinya, kita bisa mempraktekannya, kita juga bisa mencobanya. Mari nanti kita coba bersama-sama. Sikap perilaku asertif ini adalah poin yang sangat penting yang harus dikuasai berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi secara asertif ditandai dengan ketegasan, dengan tetap menghargai pihak lawan bicara kita. Selain efektif, gaya asertif ini juga komunikatif, juga efektif, juga diplomatif. Ada yang beri batasan. Asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan, untuk mengutarakan, untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur dan tegas pada orang lain, tanpa merugikan orang lain. Berperilaku asertif tidak hanya terbatas mengemukakan hal yang positif, yang senang, kita setuju pendapat mereka, namun juga bisa sebaliknya, kita bisa menolak, bisa berbeda dengan pendapat mereka, walaupun tetap kita menghargai mereka sebagai lawan bicara kita. Ada juga orang yang bersifat agresif. Perilakunya agresif, perilakunya suka menyerang orang lain, bisa menyerang dengan kata-kata kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, marah-marah, yang sangat merugikan orang lain. Bahkan bisa juga sampai perilaku yang bersifat fisik, melukai, menyakiti orang lain. Ada juga sifat non-asertif. Mereka tidak mampu mengekspresikan, mengutarakan, menyampaikan perasaannya, pikirannya pada orang lain karena dia takut dituduh tidak loyal, dia takut dituduh sebagai pemberontak, dia takut menyakiti orang lain, dia takut orang lain tersinggung, sehingga dia tidak mengambil sikap, semuanya dipendam dalam dirinya. Tentu sikap non-asertif ini juga tidak bagus. Orang cenderung mudah mengeluh, mudah menggerutu dalam hati, gampang stres, gampang depresi karena semua permasalahan dirasakan sendiri tanpa pernah diutarakan kepada pihak lain. Karakteristik atau ciri-ciri orang yang memiliki perilaku asertif di antaranya: 1. Mampu terbiasa mengekspresikan pikiran dan perasaannya pada orang lain. Jadi biasa menyampaikan, mengutarakan pendapatnya, pikirannya kepada orang lain. Sekali lagi, tentu tetap menjaga perasaan orang lain. 2. Bersedia minta tolong
pada orang lain saat-saat dia memang membutuhkannya. Ada orang yang malu minta tolong jadi takut dianggap lemah. Tapi orang yang berperilaku asertif, kalau memang saatnya dia butuh bantuan, dia berani minta tolong. Karakteristik berikutnya nomor 3, dia mau bertanya jika memang perlu bertanya. Dia tidak takut dicap bodoh, tidak pandai karena sering bertanya. Dia memang berani bertanya kalau memang dia mau bertanya, kalau memang dia bingung tidak bisa memanjahkan masalahnya sendiri. Karena ada orang yang tidak mau bertanya, ada orang yang malu bertanya, ada orang yang takut bertanya. Nomor 4, pada saat yang berbeda, dia berani berbeda pendapat dengan orang lain. Dia berani mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan terbuka, walaupun berbeda dengan pendapat umum atau berbeda dengan pendapat orang yang diajak bicara. Karakteristik berikutnya, dia memandang wajah, menatap mata orang yang diajak bicara. Karena kita sering melihat ada orang yang bicara namun sambil memainkan HP, namun sambil bermain WA. Tentu ini meremehkan, merendahkan, dan tidak menghargai orang-orang yang diajak bicara. Tolong anak-anak hindari hal yang seperti ini. Kalau pas kita ngobrol dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, letakkan HP. Bahkan perlu matikan HP itu. Karakteristik berikutnya, jika dia tidak ingin melakukan sesuatu, dia berani mengatakan tidak. Bukan menerima tapi menggerutu, bukan menerima tapi mengeluh. Jadi kalau dia tidak suka melakukan, dia akan mengatakan tidak. Begitulah kira-kira beberapa karakteristik orang-orang yang punya perilaku asertif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku asertif, faktor pengalaman masa kanak-kanak nampaknya sangat menentukan bagaimana mereka nanti dewasa bersikap. Jika pada saat usia anak-anak mereka terbiasa takut mengutarakan perasaannya, takut mengungkapkan pendapatnya, takut berpendapat karena takut orang lain tidak menyukainya, karena takut mengecewakan orang lain, karena takut dianggap berbeda dengan orang lain. Pengalaman seperti ini akan membentuk sikap non-asertif ketika dia dewasa. Dia bungkam 1000 bahasa, namun seringkali menggerutu, mengeluh. Kebalikannya, jika pada saat anak-anak dia terbiasa meluapkan emosinya tanpa kontrol, suka marah-marah kepada siapapun, ini ketika dewasa dapat menyebabkan mereka berperilaku agresif, suka menyerang orang lain, meremehkan orang lain, menghina orang lain, menyakiti orang lain, melecehkan orang lain, dan sebagainya. Maka dua-duanya ini tidak bagus. Ada juga faktor pola interaksi, bagaimana hubungan mereka dengan teman-teman sebayanya di masa kanak-kanak. Pola interaksi ini dibagi 3. 1, I am not okay, you are okay. Saya tidak okay, Anda okay. Pola perilaku ini akan membentuk sikap non-asertif. Kedua, I am okay, you are not okay. Saya okay, Anda tidak okay. Dan perilaku kedua ini akan membentuk sikap agresif, karena dia merasa superior, orang lain inferior. Pola interaksi ketiga, I am okay, you are okay. Saya okay, Anda pun juga okay. Pola interaksi yang ketiga inilah yang akan membentuk perilaku asertif pada diri Anda. Orang-orang yang memiliki perilaku asertif akan berdampak pada dirinya. 1, dia tidak membiarkan orang lain mengambil manfaat dari kondisi yang sedang ia alami. Dan orang lain juga tetap memiliki kebebasan untuk mengutarakan apa yang ia rasakan. Kedua, tidak berperilaku agresif terhadap orang yang diajak bicara, bahkan menerima kehadiran mereka dengan sikap yang terbuka. Nomor 3, kedua belah pihak yang berkomunikasi atau yang berinteraksi sosial merasa nyaman karena dia merasa sejajar sebagai mitra dan merasa tidak disakiti, tidak direndahkan oleh lawan bicaranya, disalahkan, dihina karena pandangan rendah kepada pihak yang lain. Dan nomor 5, orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita, tidak terpancing, tidak emosional, tidak memberikan respon yang negatif, sehingga komunikasinya berjalan baik dan nyaman. Cara untuk menumbuhkan perilaku asertif diantaranya adalah 1, kita harus berusaha dan membiasakan dengan rasa percaya diri, bukan berarti sombong. 2, berusahalah dan biasakanlah untuk mengekspresikan
atau menyampaikan atau mengutarakan pikiran dan perasaan dengan jelas, terbuka, jujur pada orang lain. Biasakan menatap wajah orang yang kita ajak bicara. Jangan bicara tapi sambil melihat kemana-mana. Jangan bicara pada orang tapi tidak pernah melihat orangnya. Itu namanya meremehkan. Biasakan mengungkapkan pendapat atau perasaan kita secara jujur, terbuka pada orang lain. Jangan biasa menipu, jangan biasa menyembunyikan sesuatu. Jangan biasa munafik atau hipokrit. Jangan biasa bermuka dua. Ya. 5. Berani mengatakan tidak jika kita memang tidak cocok. 6. Kontrollah emosi Anda. Responlah emosi Anda dengan cara wajar, jangan berlebihan. Hindari sifat agresif yang sangat merugikan orang lain. Sikap asertif ini bisa dilatih melalui langkah-langkah ini. Karena sikap asertif bisa diterapkan sebagai keterampilan komunikasi. Maka pada dasarnya kemampuan tersebut bisa dipelajari. Artinya semua orang bisa memiliki sifat asertif di dalam berkomunikasi. Berikut ini ada 10 tip langkah-langkah yang bisa Anda pelajari untuk menjadi lebih tegas dan peka dalam berkomunikasi atau agar Anda mempunyai sikap asertif. 1. Buatlah keputusan yang berpihak pada diri sendiri. Jangan sampai kalian mengambil keputusan tapi merugikan diri sendiri. Syukur keputusan ini menguntungkan kedua belah pihak. Anda untung, orang lain untung. Ini namanya bersifat mutualisme. Kedua, tetap hargai orang lain secara wajar. Ingat, menghargai orang lain berarti menghargai diri sendiri. Hargai orang lain walaupun berbeda dengan kita. Ketika Anda menyampaikan pendapat Anda, pikiran Anda, perasaan Anda, tetap harus menghormati orang lain. Tetap harus menghargai orang lain. 3. Jadilah pendengar yang baik. Kadang menjadi pendengar itu sulit, lebih mudah bicara daripada mendengarkan. Maka sekali-kali jangan pernah memotong pembicaraan orang. Biar dia menyampaikan secara komplit, menjelaskan secara tuntas, agar kita tidak gagal paham, agar kita tidak miskomunikasi. Banyak orang yang pandai bicara, namun tidak pandai mendengarkan. Anak-anak bisa melihat contohnya. Di forum-forum diskusi, forum-forum pengajian, seringkali ada kelompok-kelompok yang ngobrol sendiri. Walaupun di depan sana, di atas mimbar sana ada pembicara yang sedang ngomong. Bahkan anak-anak juga sering melihat di kelas. Ketika gurunya ngomong, ada anak yang ngomong dengan temannya. Maka salah satu sikap yang bisa dilatih, jadilah pendengar yang baik. 4. Berani menyampaikan pendapat walaupun pendapat tersebut berbeda dengan orang lain. Pendapat Anda bisa saja berbeda dari pendapat orang lain. Itu lumrah, itu biasa, itu normal saja. Tetapi tidak berarti pendapat Anda selalu benar dan orang lain selalu salah. Nomor 5, bersikap jujur. Dari hasil survei di seluruh dunia, sikap yang paling disukai semua orang adalah sikap jujur. Jujur ketika bicara, jujur ketika berpendapat, jujur menyampaikan perasaannya, jujur menyampaikan pendapatnya, tanpa menuduh atau membuat orang lain merasa bersalah. Yang keenam, tetap tenang. Jangan emosi, atur napas, tatap mata lawan bicara, jaga ekspresi, tetap santai, dan bicara dengan suara yang normal, jangan bernada atau bervolume yang sangat tinggi. Nomor 7, posisikan lawan bicara Anda sebagai teman, sebagai mitra, bukan sebagai musuh yang jika perlu dimusuhi, bahkan dimusnahkan. Jangan. Cobalah memandang lawan bicara Anda sebagai teman, bukan musuh. Hal ini bukan berarti Anda harus setuju pendapat mereka. Bukan. Anda pun tetap bisa menyampaikan perbedaan pendapat kepada orang yang memiliki pandangan yang lain, tanpa harus menumbuhkan perasaan benci atau tidak senang. Nomor 8, berlatih dengan orang-orang terdekat. Berinteraksilah, berkomunikasilah dengan sikap asertif kepada teman atau orang-orang terdekat. Perhatikan juga bahasa tubuh, body language-nya. Pilihlah diksi, pilihlah kata yang disampaikan dengan tepat. Banyak pilihan kata, tapi pilihlah yang tepat. Nomor 9, gunakan kata ganti orang pertama. Ucapkan pernyataan yang mengandung frasa saya pikir atau saya rasa. Hindari kalimat agresif.
dengan mengatakan kamu selalu, kamu tidak bisa, kamu tidak pernah. Hindari itu. Nomor 10, bersabar. Melatih diri menjadi asertif tentu membutuhkan waktu yang tidak sementara, waktu panjang. Butuh kesabaran, berlatih terus. Semoga Anda bisa memiliki sikap asertif dalam berkomunikasi. Ada 3 hal yang harus dijauhi agar Anda tetap memiliki sifat asertif. 3 sikap ini membuat orang tidak memiliki sikap asertif. 1, selalu setuju dengan pendapat orang lain. Kata lainnya yes man. Apapun kata orang, ya saya setuju, walaupun sebenarnya dalam hati dia menggerutu, mengeluh, menolak. Kedua, sikap agresif, selalu menyalahkan orang lain, selalu merasa paling benar, orang lain salah, selalu melecehkan orang lain, melihat dirinya superior, orang lain inferior, dirinya hebat, orang lain rendahan. Ketiga, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang munafik, orang-orang hipokrit. Seseorang yang berkomunikasi dan berperilaku pasif agresif cenderung akan berkata ya, padahal sebenarnya ingin mengatakan tidak. Orang-orang tipe ini biasanya suka mengeluh dan berkomentar yang kontra atau yang negatif atau yang sarkastik di belakang orang-orang lain tadi. Gaya komunikasi pasif agresif ini berkembang karena seorang merasa sungkan untuk bicara terus terang. Dia takut dianggap berbeda, takut menyakiti orang lain, tapi akibatnya justru fatal. Jadi inilah 3 sikap yang harus dihindari agar kalian bisa memiliki sikap asertif. Selalu setuju pada pendapat lain, hindari. Selalu merendahkan orang lain, hindari. Bermuka dua atau munafik juga harus dihindari. Itu anak-anak kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Intinya, mari kita miliki sikap perilaku asertif. Hindari sikap perilaku agresif, hindari sikap perilaku non-asertif. Sikap asertif memang ada yang dibawa sejak lahir, berupa talenta anugerah dari Allah. Namun ini bisa dipelajari. Ini adalah salah satu keterampilan berkomunikasi, bisa dipelajari asal mau. Dan orang akan bisa karena terbiasa. Maka biasakanlah, kamu pasti bisa. Kira sekian, kita cukupi dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.